Halo Sobat Solid, kembali lagi bersama kami di Gadget Solid Channel. Kali ini saya tertarik untuk membahas HP yang mulai dilirik di pasaran, yaitu Infinix. Nah, tepatnya sih ini Infinix Zero 8. Tentunya setelah kemarin di video-video sebelumnya kita telah melakukan beberapa speed test ya dengan smartphone pesaingnya pastinya. Jadi sekarang secara spesifik sih kita mau bahas lebih detail lagi. Ada 8 hal yang wajib Sobat Solid ketahui sebelum meminang smartphone yang satu ini. Namun sebelumnya seperti biasa ada baiknya Sobat Solid untuk klik subscribe serta turn on notifikasi supaya tidak ketinggalan video dari kita. Oke, yang pertama akan kita bahas nih tentang desain dan build quality dari Infinix Zero 8 ini. Jadi untuk desain pastinya bisa Sobat Solid lihat ya, terlihat fresh terutama pada setup kamera belakangnya. Bisa Sobat Solid bayangkan walau hampir mirip dengan Vivo S1 Pro sih, tapi oke lah untuk Infinix. Kalau seingat saya sih memang sepertinya di tiap-tiap Infinix setup kameranya selalu berbeda gitu ya. Kemudian build quality dari Infinix Zero 8 ini tetap menggunakan polikarbonat atau plastik dengan finishing glossy ala kaca gitu ya. Kemudian ini tuh digenggam cukup nyaman, tapi pastinya akrab banget dengan bekas sidik jari ya. Finishing port-portnya ini juga halus. Kalau beratnya sendiri memiliki berat 205 gram, wajar sih ya karena bongsor gitu. Cuma saat saya ketok-ketok bagian belakangnya nih, dari suaranya kayak ada rongga ya atau ruang kosong gitu ya. Jadi agak kecewa karena menurut saya sih kurang solid. Yang kedua nih ada kita bahas di bagian layar ya. Jadi Infinix Zero 8 ini tuh memiliki ukuran layar yang tergolong bongsor nih, yaitu 6,85 inch. Kebanyakan smartphone sih biasanya 6,5 inch ya. Tapi kalau dilihat rasio layar Infinix Zero 8 ini tuh 20:9, jadi lebih memanjang ya ini. Dan ini menggunakan panel IPS. Kalau pegang menggunakan satu tangan tetap terasa kegedean sih di tangan saya gitu. Nah, kelebihannya adalah layar Infinix Zero 8 ini tuh udah beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate-nya 90 Hz. Pengalaman untuk menikmati layar Infinix Zero 8 ini hampir nggak ada kendala, dari warna yang dihasilkan, ketajaman di light touch, apalagi refresh rate 90 Hz itu bikin lebih smooth lagi. Tapi untuk brightness ya, saya rasa kalau di dalam ruangan tuh kurang terang ya. Brightness harus 50% ke atas baru kelihatan enak. Padahal di smartphone kompetitor lain tuh 20-30% aja udah kelihatan terang. Kalau untuk other ya hampir samalah. Yang ketiga kita bahas tentang spesifikasi. Jadi di atas kertas sih memang spesifikasi Infinix Zero 8 ini tuh menggunakan chipset MediaTek Helio G90T, GPU malingnya G76 berbasis Android 10 dengan operation sistemnya XOS Dolphin versi 7. Dan memiliki RAM-nya tuh 8 GB dan internal storage-nya 128 GB. SIM dedicated slot atau triple slot. Saya rasa nih spesifikasi seperti ini sih udah nggak baru lagi ya untuk smartphone di range harga 3 jutaan. Walaupun nggak jelek juga, tapi ya kerasa biasa aja, nggak ada istimewanya. Keempat kita bahas tentang performanya. Jadi Sobat Solid pengen tahu juga ya gimana dengan performanya nih. Walau nggak ada yang terlalu istimewa, namun performa Infinix Zero 8 ini tuh memang nggak bisa diremehkan juga. Diuji menggunakan Antutu pun nilai yang didapat tergolong tinggi, yaitu sekitar 289 ribuan ya. Performa gamingnya juga nggak ada masalah dari delay touch dan penggunaan giroskop saat bermain tetap responsif. Sedangkan untuk permainan tuh kayak biasa kita setting untuk PUBG, settingan yang didapat tuh Smooth Ultra atau SD High. Sedangkan untuk COD Mobile settingan yang didapat tuh High Max atau Very High. Dan Infinix Zero 8 ini tuh dilengkapi dengan liquid cooler untuk membantu dalam mendinginkan suhu saat berlama-lama main game. Kalau untuk penggunaan harian sudah pasti ini tuh nggak ada masalah ya. Seperti buka tutup aplikasi, multitasking, scroll tuh ya udah lancar jaya gitu. Nah, ngomongin baterai nih, yang kelima ini kita bahas tentang baterai ya. Jadi Infinix Zero 8 ini tuh memiliki kapasitas baterainya sebesar 4500 mAh saja. Jadi saya rasa cukup aja. Penggunaan wajar sih seharusnya bisa bertahan 1 harian.
Namun Infinix Zero 8 ini tuh dibekali dengan fast charging 33 watt dan menggunakan USB tipe C. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pengisian daya dari 15% sampai 100% sekitar 60 menit sih, menurut saya itu juga udah cepet ya. Yang keenam, fitur keamanan ya. Infinix Zero 8 ini juga mengikuti tren pasar yang meletakkan sensor fingerprint tuh atau sidik jari di tombol power sini pada bagian kanan smartphone, sehingga bagian cover belakang tuh jadi lebih terlihat bersih gitu ya. Untuk kecepatan dan ketepatan pembacaan sangat responsif sih dan minim gagal gitu. Begitu pula dengan fitur face unlock-nya, jadi nggak usah khawatir. Yang ketujuh, ngomongin tentang speaker. Sayangnya nih Infinix Zero 8 ini masih menggunakan mono speaker ya pada bagian bawah HP ini. Padahal Infinix Note 7 tuh udah menggunakan stereo speaker. Untuk suara yang dihasilkan juga tergolong biasa ya. Cukup keras namun suara bass kurang terasa gitu. Berikut suara yang dihasilkan Infinix Zero 8. Yang ke-8 atau yang terakhir nih ya, kita bahas tentang kamera. Menggunakan setupnya 4 kamera belakang nih dan 2 kamera di depan. Untuk kamera utama beresolusi 64 megapiksel dengan sensornya itu Sony. Kamera ultrawide-nya 8 megapiksel, depth sensor dan net sensornya itu 2 megapiksel. Sedangkan kamera depannya ini menggunakan resolusi 48 megapiksel dan ultrawide-nya itu 8 megapiksel. Perekaman video nih tanpa stabilizer dapat merekam hingga resolusi 4K 30 fps 1080 pixel 60 fps. Sedangkan jika Sobat Solid ingin menggunakan stabilizer ya, hanya dapat merekam maksimal pada 1080p 30 fps saja. Nah, langsung saja kita lihat foto dan video menggunakan Infinix Zero 8. Sobat Solid, ini kita ambil video pakai 1080 30 fps. HP-nya sih ini Infinix Zero 8. Tadi sebenarnya udah ambil video ya, tapi waktu tadi pengambilan video tuh aneh aja lihatnya. Pas aku coba settingan di depan itu mentoknya di 10 belakang itu mentoknya di 1080 30 fps, sedangkan yang depan tuh bisa 4K. Ternyata sampai rumah dicek dong,
kok bisa depan belakang 4K. Jadi ini saya ulangi hasilnya seperti ini, dan tetap ultra steady aku aktifin. Sekarang kamera depannya ya. Kalau ini hasil video kamera depannya ya. Resolusinya kita menggunakan 1080 30 fps dan sama-sama bisa ambil 4K. Kalau kamera belakang tuh dia bisa ambil video sudut ultra lebar juga, jadi sobat solid bisa manfaatkan. Nah, silahkan sobat solid berkomentar untuk hasil videonya. Ini kita ambil video di jam 5 dan memang kebetulan jam segini masih terang ya. Oke deh, bye. Kesimpulannya nih, jadi Infinix Zero 8 ini tuh memiliki performa yang mumpuni untuk ngegame ataupun digunakan untuk keseharian. Cocok bagi sobat solid yang suka dengan layar lebar nih, didukung dengan pengisian daya yang cepat pula. Menurut saya rasa HP ini akan worth it dan layak kamu pertimbangkan jika sobat solid memilikinya dengan harga saat flash sale ya, yaitu sekitar 3,1 jutaan. Karena jika saat harga awal launching sekitar 3,8, tentunya masih banyak dari brand kompetitor yang wajib kamu pertimbangkan. Oke, itu dia hasil review kita untuk Infinix Zero 8. Jangan lupa untuk klik like, share, komen video ini, serta nantikan video kita selanjutnya. Tetap bersyukur. Bye.